Terima kasih. Dukungan. Tolong para hadirin sekalian, tolong lagi-lagi kita memberikan dukungan dengan batasan yang sudah kita sepakati tadi. Dan ini adalah penyampaian visi dan misi, dikaitkan dengan visi dan misi. Jadi pertanyaannya juga kira-kira ke arah yang sana. Ada waktu 3 menit dari Pak Joko Widodo dan Pak Yusuf Kalla untuk memberikan catatan terhadap dukungan, bisa catatan terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Saya persilahkan 3 menit dari sekarang. Ya, tadi yang disampaikan oleh Pak Prabowo belum, mungkin saking semangatnya belum disampaikan hal-hal yang konkret ke depan akan dilakukan apa. Kemudian yang kedua juga belum dijawab mengenai masalah diskriminasi. Tadi juga ditanyakan oleh Pak Yusuf Kalla, juga belum dijawab karena terlalu semangatnya menjawab masalah hak asasi manusia. Oleh sebab itu kami mohon agar ini lebih diberikan perhatian lagi masalah pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak Yusuf Kalla. Pak Yusuf Kalla mau ditambahkan? Ya, terima kasih tadi atas beberapa penjelasannya. Maaf Pak, tadi saya masalah diskriminasi dan sebelum diskriminasi apa? Diskriminasi dan bagaimana konkretnya? Ya, konkretnya, pelaksanaan konkretnya. Ada 2 hal yang belum. Apa? Pak Yusuf Kalla mau menambahkan? Masih Anda punya waktu 2 menit? Pak Prabowo, terima kasih atas tadi penjelasannya. Pertanyaannya lebih minta penjelasan lagi. Bapak tadi mengatakan bahwa semua pelanggar itu pakai bom. Apakah tahun 98 itu? Tidak semua. Saya hanya tidak semua ya. Yang jelas Prabowo, tidak semua pakai bom. Okay. Jadi tidak semua dilesakan dengan alasan bom, gitu Pak ya? Pak Yusuf Kalla, mohon pertanyaannya jangan langsung direct, tetap pada saya, nanti akan saya persilakan. Begitu juga Pak Prabowo, mohon ya. Okay. Saya silakan Pak, silakan dilanjutkan. Masih ada punya waktu 1 menit. Iya. Jadi tidak semua pelanggaran HAM itu karena bom. Jadi tentu tidak semua harus dilakukan dengan kekerasan balik, begitu Pak ya. Kedua pertanyaannya, Bapak mengatakan tadi terserah penilaian atasan. Apakah penilaian atasan Bapak waktu itu? Minta maaf karena saya tidak menganggap waktu itu, tapi Bapak menjawab tadi begitu. Sehingga karena yang banyak suatu penilaian lain. Jadi apa penilaian atasan Bapak tentang bagaimana menyelesaikan HAM pada masa lalu? Cukup? Cukup. Itu ya. Kita berikan tepuk tangan. Saya berikan kesempatan 3 menit kepada Pak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa bisa memberikan klarifikasi, catatan, bahkan mungkin memberikan penjelasan yang lebih konkret dalam kaitan yang ditanyakan, termasuk 2 hal yang tadi yang belum ditanyakan. Ada 3 menit waktu untuk Bapak Prabowo dan Pak Hatta Rajasa. Ya, kita mulai dari sekarang. Silahkan Pak. Jawaban terhadap Pak Joko Widodo, langkah konkret saya kira adalah di ujungnya adalah pendidikan. Masalah hak asasi manusia ini pendidikan di semua sektor, pendidikan di semua aparat, ya, pendidikan juga kepada pejabat-pejabat. Karena apa? Karena sering petugas diberi perintah, kemudian kalau ada sesuatu yang nanti dinilai tidak tepat atau secara politis kurang menguntungkan, akhirnya petugaslah yang dikorbankan dan disalahkan. Jadi ujungnya adalah pendidikan, dan pendidikan membutuhkan investasi. Tentang diskriminasi saya kira kita sudah sepakat, kita harus melawan diskriminasi, tapi ujungnya kembali pendidikan. Jadi seluruh urusan itu pendidikan. Kepada Pak Yusuf Kalla, saya sudah jawab tadi, kita bertanggung jawab kepada atasan kita, penilaiannya ya atasan kita. Kalau Bapak ingin tanya, tanyalah atasan saya waktu itu. Ada yang mau disampaikan lagi, Pak Hatta Rajasa? Barangkali masih ada waktu 1 menit. Saya kira tadi yang disampaikan, ditanyakan Pak Yusuf Kalla kepada saya soal diskriminatif dan Pak Jokowi juga, memang salah satu hal yang paling mendasar menyangkut hak-hak warga negara kita adalah jangan sampai
ada diskriminatif dalam perlakuan hukum. Karena konteksnya tadi konteks hukum. Istilahnya jangan tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu diskriminatif. Mereka harus sama di muka umum, siapapun. Dan tidak boleh, apapun latar belakangnya, apapun pendidikannya, apapun agama yang dianutnya, tidak boleh ada diskriminatif di negara Pancasila ini. Itu yang saya ingin sampaikan yang terkait dengan diskriminatif. Jadi kita apabila diberi amanat oleh rakyat, diberikan mandat, maka kami akan mencermati betul hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah diskriminatif di banyak sektor saat ini. Apakah akses-akses kepada sumber-sumber kemakmuran, apakah akses-akses kepada pendidikan, apakah akses-akses kepada sumber-sumber daya alam, penggunaan lahan dan sebagainya. Masih banyak terjadi diskriminasi perlakuan terhadap warga negara kita. Oleh sebab itu ini menjadi perhatian kami yang sangat serius apabila mendapatkan mandat dari rakyat. Terima kasih. Cukup Pak. Terima kasih. Anda silakan pemenangan.